Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh Nomor mahasiswa yang padang, akan Kang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya di hari ini, di hari Kamis sore ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Tentunya dalam program acara kesayangan kita yaitu live interaktif mengenal akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafidhahullah Taala, yang mana beliau merupakan ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Sufyan Baswedan. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Gimana kabar? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Solo baik-baik saja Ustadz? Ya, alhamdulillah. Jember juga alhamdulillah aman, damai, sentosa Ustadz. Insyaallah alhamdulillah. Dan Ustadz, insyaallah di sore hari ini kita akan mulai langsung memasuki sesi pertanyaan Ustadz ya. Atau mungkin beberapa pemirsa ada yang ingin bertanya di sore hari ini, akan kita beri kesempatan Ustadz, insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Allah ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya saya akan mengingatkan bagi Anda di sore hari ini yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Sufyan Baswedan di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line WhatsApp di 0821 706087 melalui line telepon, atau ya line telepon di WhatsApp, atau Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087 melalui line telepon biasa. Baik Ustadz, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab melalui penelpon Ustadz ya, kita masih nunggu penelpon yang masuk. Kita akan bertanya melalui meja redaksi kami Ustadz di website yang sudah masuk Ustadz ya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari Ibu Susi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bolehkah kalau kita belajar ilmu agama atau kita seorang penuntut ilmu berguru sama satu guru saja? Karena anak punya teman sesama manhaj, tapi di suatu instansi terkait grup kajian mengarahkan untuk harus memilih satu saja yang benar-benar murni atau asli manhaj salaf. Gak boleh manhaj pramuka, di sini senang di sana senang. Padahal kita satu manhaj, tapi kenapa gak bisa bersatu? Masih ada oknum seperti itu. Afwan Ustadz, tolong nasihatnya. Syukron jazakallah khairan. Iya, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Iya, memang ini agak lucu ya, ada istilah manhaj pramuka gitu ya. Yes. Di sini senang, di sana senang. Ya pertama yang mengatakan demikian itu juga tidak otomatis langsung kita wajib menerima ya, karena yang namanya manusia, Ustadz kan juga manusia kan ya. Yang namanya manusia itu tidak ada yang 100% tidak mungkin salah kecuali Nabi. Sehingga siapapun itu tidak bisa dijamin bahwa ketika kita sudah ngambil dari si fulan saja berarti otomatis benar semua. Nggak bisa juga seperti itu. Tetap yang menjadi parameter boleh tidaknya ilmu seseorang itu diserap adalah dalil. Sekali lagi parameternya dalil, bukan personnya itu sendiri. Sehingga dengan demikian apa yang tadi disarankan oleh ustadz tersebut, hanya boleh belajar dari satu ustadz, hanya boleh memilih dari satu ustadz, ini tidaklah sesuatu yang tepat ya.
Bisa itu dibenarkan, namun bisa juga itu dianggap salah. Kapan dia bisa dibenarkan? Manakala memang hanya ada satu di tempat itu yang bisa diserap ilmunya, yang benar-benar merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan memahaminya dengan pemahaman para salaf. Misalnya cuma ada satu orang di situ, ya berarti ucapan ini benar. Namun ketika ada lebih dari satu, dan ini yang biasanya kita jumpai di banyak daerah, itu banyak orang-orang yang mendakwahkan Islam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tidak dibenarkan ketika kita hanya boleh memilih satu. Ya. Namun kalau kita bicara tentang metodologi belajar, bagaimana cara kita belajar? Memang para salaf kita dahulu biasanya beralih dari satu guru ke guru yang lain manakala dia sudah menyerap ilmu dari guru yang pertama. Namun sekali lagi ini bukanlah sesuatu yang sifatnya harus seperti itu, ya. Menyesuaikanlah dengan kondisi masing-masing penuntut ilmu, seberapa longgarnya dia dan seberapa longgar gurunya. Intinya ketika seorang ustadz atau seorang pendakwah itu berdakwah mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang difahami dan dijelaskan berdasarkan pemahaman as-salafus saleh, maka dia boleh diambil ilmunya. Mau 1, mau 2, mau 10, mau 20, itu tidak menjadi suatu pembatasan tertentu. Intinya seperti itu. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita akan menjawab penelpon yang masuk Ustaz. Ada saudara Nahrul di Gresik, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan pertanyaannya. Ini mau tanya soal pilihan tempat kajian Ustaz. Kan Baik. di tempat tinggal saya ada dua opsi pusat tempat kajian. Yang pertama itu jauh dari rumah, tapi bahasanya itu fondasi agama Ustaz, seperti tauhid, akidah. Tapi di sisi lain di dekat rumah itu ada kajian, tapi bahasanya itu tafsir, hadis, tapi itu dekat Ustaz. Terus misalkan saya mencukupkan diri dengan menuntut ilmu di tempat kajian yang dekat, meski bukan bahasan pokok, itu boleh nggak Ustaz? Dengan dalil bertakwa semampumu. Baik. Gitu, Ustaz. Cukup Bapak ya. Terima kasih. Cukup Ustaz. Jawabannya tergantung kepada Pak Nahrul sendiri. Artinya masing-masing disiplin ilmu itu pasti punya urgensi. Ya, saya tidak katakan tafsir tidak penting, hadis tidak penting. Semuanya saling melengkapi. Tapi ada ilmu yang merupakan dasar dari semua ilmu, yaitu ilmu tentang akidah, tauhid. Ya, tauhid itu sering dijadikan sebagai yang pertama karena memang dialah yang pertama. Kita tahu rukun Islam yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat yang itu merupakan dasar dibangunnya semua amalan setelah itu. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk iman kepada Allah adalah memahami tauhid itu sendiri, karena tidak ada iman tanpa tauhid. Sehingga kalau Pak Nahrul ataupun penanya yang lain telah belajar ilmu tauhid ini, minimalnya bisa memahamkan dirinya tentang hakikat tauhid, syarat-syarat tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Minimal ya, dia memahami hal ini sehingga dia bisa menjaga imannya, dia bisa menjaga tauhidnya, maka silahkan belajar yang lain. Namun ketika ini masih belum difahami dengan baik dan benar, maka tidak tepat ya ketika seseorang mencukupkan diri hanya dengan alasan jauh. Coba kita renungi, lebih jauh mana perjalanan yang harus kita tempuh dari rumah Bapak ke tempat kajian itu, ataukah perjalanan kita setelah kematian nanti?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hari akhirat itu di mata orang-orang yang tidak beriman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya itu sesuatu yang jauh sekali. Karena memang satu harinya itu setara dengan 1000 tahun. Itu baru satu hari di antara hari-hari akhirat. Bagaimana ketika bekal kita ini tidak cukup atau banyak hilang di tengah jalan karena kejahilan kita, karena ketidakseriusan kita untuk menjaganya. Oleh karena itu kita harus melihat bahwa tujuan utama kita ada di dunia ini adalah untuk menegakkan tauhidullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya jin dan manusia itu semuanya mengabdikan diri mereka kepada kami. Liya'budun, katanya Ibnu Katsir, adalah liwahidun, liwahiduni, ya, agar mereka mentauhidkan aku. Sehingga berupayalah, ya. Saya yakin kalau itu masih dalam batas kemampuan, maka tidak menggugurkan kewajiban kita. Namun kita harus jujur, yang kita jadikan sebagai patokan adalah batas kemampuan, bukan batas kemauan. Ini dua hal yang berbeda, ya. Ya sebetulnya mampu, cuman kita jauh, ya mending yang dekat aja. Itu namanya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Ya Bapak yang lebih tahu lah, apakah itu masih bisa dicapai ataukah sudah di luar kemampuan untuk mencapainya. Tidak ada kendaraan ke sana, tidak ada biaya untuk ke sana, tidak ada waktu. Bapak lebih tahu, ya. Cuman nasihat saya, maksimalkan dulu, cari, kejar. Ketika sudah maksimal dan belum bisa mendatangi majelis ilmu secara tatap muka, maka jangan tinggalkan pelajaran tentang akidah, tentang tauhid ini. Bapak belajar secara online misalnya, dan sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang menyediakan pembelajaran masalah akidah ini secara daring, secara online. Jadi tetap kita harus jaga terus bab akidah ini, karena begitu dia bermasalah, dia bisa merusak yang lain-lain. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Nahrul yang ada di Gresik dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik, selanjutnya ada penelpon yang sudah terhubung. Ada Ibu hamba Allah di Sukabumi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai haji tamattu. Ya. Kan kalau haji tamattu itu umroh dulu ya Ustaz ya. Habis Ya, umroh, betul. tawaf umroh sama sa'i umroh ya. Terus setelah itu kan ada tawaf ifadah ya. Kalau udah habis tawaf ifadah itu apa ada sa'i atau tidak gitu Ustaz? Ya, jadi perlu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya haji tamattu itu melaksanakan umroh secara utuh sampai tuntas, kemudian tahallul, artinya keluar dari kondisi ihram karena sudah menyelesaikan umroh, dia keluar dari kondisi ihramnya menjadi halal 100%, seakan-akan dia tidak dalam keadaan ihram lagi. Setelah itu dia ihram lagi untuk haji. Itu namanya tamattu. Dan biasanya ada jeda, walaupun mungkin ada jeda lah ya. Tidak disyaratkan harus berapa jedanya, tapi ada jeda biasanya. Nah, ketika dia ini sudah selesai umroh, maka dia harus ihram lagi untuk melaksanakan haji. Nah, yang namanya haji itu memiliki rukun-rukun. Di antaranya adalah tawaf ifadah alias tawaf haji. Kemudian ada sa'i haji. Setelah dia ihram ya, dalam keadaan ihram, dia harus tawaf ifadah, kemudian dia harus sa'i haji. Dan ada juga wukuf di Arafah. Jadi itu bagian dari rukun-rukun hajinya. Adapun umrohnya sudah dilaksanakan tadi. Nah, ada yang melaksanakan selain haji tamattu. Kalau selain haji tamattu, maka sa'inya bisa sekali saja.
Tapi tadi yang ditanyakan kan haji tamattu, maka paling tidak dia akan 2 kali sa'i. Ketika dia melaksanakan haji tamattu, maka minimal dia melaksanakan sa'i sebanyak 2 kali. Itu minimal sekali. Ya. Nah. Aina Ustaz. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah yang ada di Sukabumi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda pemirsa yang mungkin Anda ingin bertanya secara langsung di sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0821 706087 melalui telepon di WhatsApp, atau Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087 melalui line telepon biasa. Baik Ustaz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan dari website kembali Ustaz. Pertanyaan dari Saudara Ilvan Hadiansyah. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, saya sering melihat pengurus masjid menukarkan uang recehan dengan jamaah saat membuka kotak amal masjid. Pertanyaannya, bolehkah menukarkan uang di dalam masjid Ustaz? Syukron jazakallah khairan. Ya. Sekedar menukarkan uang, mudah-mudahan tidak ada masalah di situ ya, karena ini kan juga untuk kemaslahatan masjid. Ini uang yang dikumpulkan adalah uang untuk perawatan masjid, untuk operasional masjid, bayar air, bayar listrik dan semisalnya. Dan di sini bukan transaksi jual beli ya, tapi sekedar tukar, artinya ya bisa juga dikatakan ini jual beli sebetulnya dari sisi yang lain ya. Namun kalau kita ingin hati-hati di sini, maka apa yang dicontohkan di sini tadi, tukar uang receh dengan uang pecahan besar, itu bagian dari jual beli. Ya, sama hukumnya dengan jual beli, maka jangan dilakukan di dalam masjid ya, tapi diserahkan di luar dari tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Karena biasanya masjid itu kan ada bagian-bagian ya, ada bagian yang memang itu dipakai untuk sholat ya, jangan dilakukan di situ, namun dikumpulkan dulu uangnya, dipisahkan, kemudian ketemu dengan jamaah itu di luar ya, serah terimakan di luar, transaksikan di luar ya. Ini sebagai langkah hati-hati ya, karena kita khawatir terjadi akad jual beli di dalam masjid, walaupun itu untuk kemaslahatan masjid. Jadi intinya ini bagian dari tukar menukar harta yang sifatnya permanen, dan itu adalah definisi dari bai', mubadalatu malin bimalin ala wajhi at-tamlik. Uang receh ditukar dengan uang pecahan besar, dan ketika sudah ditukar maka menjadi milik ya, artinya miliknya masjid yang tadinya pecahan kecil-kecil dengan nilai misalnya 500.000 ya, ada yang receh, ada yang ribuan, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ditukar menjadi mungkin lembaran 100 ribuan sebanyak 5 lembar, sedangkan jamaahnya menerima 500.000 juga namun dalam bentuk receh, dan ini menjadi sesuatu yang permanen, maka masuk dalam kategori jual beli. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitum man yabi' wa yashtari fil masjid faqul la arbahallahu tijaratak. Jika engkau melihat ada yang berjual beli di dalam masjid, maka katakan semoga Allah tidak memberi keberuntungan pada jual belimu. Ini menunjukkan dilarangnya jual beli di dalam masjid, termasuk tukar menukar uang. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi penanya dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan Bapak Saleh Haji di Depok. Kita sapa, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu kegiatan umroh Ustadz, apakah disunahkan dilakukan tawaf wada begitu sebelum balik ke tanah air? Ya, cukup Bapak. Ya, oke. Kemudian Ustadz, dalam suatu kali umroh, apakah disunahkan untuk beberapa kali dilakukan umroh gitu Ustadz? Dalam satu safar.
dalam satu kali safar, apakah disunahkan untuk dilakukan beberapa kali umroh? Ya, baik. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umroh ini memang ada perbedaan ya dengan haji ya, Pak Saleh tadi ya. Ya. Kalau haji, tawaful wada itu hukumnya wajib. Wajib. Tapi kalau umroh di sini ada perbedaan di kalangan para ulama yang saya yakini lebih kuat di sini. Dia hanya sunnah saja, ya tidak merupakan kewajiban. Karena perintahnya itu disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan proses ibadah haji. La yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Jangan ada yang meninggalkan di antara kalian, jangan ada yang keluar dari kota Makkah pergi ke suatu tempat yang jaraknya tergolong jarak safar kecuali setelah dia berpisah dulu dengan Baitullah. Inilah yang diistilahkan dengan tawaful wada. Namun Nabi tidak mengatakan hal itu ketika beliau melaksanakan umroh. Dan beliau itu umroh selama sebanyak 4 kali totalnya ya. Seumur hidup beliau itu umroh sebanyak 4 kali. Pertama umroh Al-Hudaybiyah. Ya, umroh Hudaybiyah walaupun tidak jadi terlaksana, tapi beliau sudah sampai di perbatasan tanah suci, dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik dan diizinkan tahun depan baru kembali lagi. Disebutkan dengan istilah umrah al-qadha, umratul qadha. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah umrah Ji'ranah. Umrah Ji'ranah ini adalah umrah beliau sepulang pengepungan dari kota Taif. Beliau mampir lagi ke Makkah, umrah, kemudian pulang. Dan yang terakhir adalah umrah bersama haji wada beliau. Nah, dalam 3 kali umroh selain umroh beliau bersama haji wada yang merupakan umroh terakhir beliau tidak memerintahkan untuk tawaf terlebih dahulu sebelum jamaah haji itu pulang. Ya, jadi dalam 3 kali umroh ini tidak ada perintah untuk istilahnya tawaf wada, nggak ada. Sehingga kalau dikatakan bahwa tawaf wada itu disunnahkan, maka itu lebih kuat secara pendalilannya daripada mereka yang mengatakan itu wajib. Ya, karena memang kaitannya yang terakhir ini dengan haji, bukan sekedar dengan umroh. Nah, kemudian terkait dengan mengulang-ulang umroh ya dengan sekali safar, ini tidak ada dasar hukumnya kecuali apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibunda Aisyah ini sebetulnya kan dari awal beliau itu bersama istri-istri Nabi yang lain sudah meniatkan untuk haji tamattu. Ya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada semua sahabatnya yang tidak membawa hadiu dari Madinah. Kan banyak sekali itu sahabat yang bergeraknya dari Madinah ya, bersama-sama rombongannya Rasulullah SAW. Nah, sesaat setelah melewati namanya Wadil Aqiq, lembah yang persis ada di sampingnya Bir Ali itu ya, Dzul Hulaifah, mikotnya orang-orang dari Madinah itu kan ada lembah itu, kayak sungai kering gitu ya. Nah, begitu Nabi melewati lembah itu, Jibril turun menyampaikan perintah dari Allah, "Shalli fi hadzal wadil mubarak wa kul umratun fi hajjah." Salatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakan umrah dalam ibadah haji. Artinya suruh berubah menjadi haji qiran. Nah, Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat yang awalnya mereka itu ketika talbiyah mereka hanya menyebutkan haji, tidak menyebutkan umrah. Termasuk Nabi sendiri. Awal talbiyahnya, labbaik Allahumma hajjan. Kami penuhi panggilanmu untuk haji. Nah, tiba-tiba ada perintah baru dari Allah SWT agar meniatkan untuk umrah dulu baru haji.
khusus bagi Nabi dan yang membawa hadyu diperintahkan untuk memasukkan umroh dalam haji alias haji qiran. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain kemudian meniatkan haji tamattu. Nah, yang namanya haji tamattu itu adalah umroh dulu, baru kemudian haji. Sebelum mencapai Makkah, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Nah, berhubung dia mengalami haid, tidak mungkin dia bisa haji tamattu kecuali setelah bersih dari haidnya, dan waktunya tidak mencukupi untuk memisahkan antara umroh terlebih dahulu sampai selesai, kemudian tahallul, kemudian ihram lagi khusus untuk haji, tidak mencukupi ketika itu. Sehingga akhirnya beliau radhiyallahu anha merubahnya menjadi haji qiran seperti Nabi SAW. Sedangkan istri-istri Nabi yang lain tetap haji tamattu. Umroh dulu selesai, kemudian mereka ihram lagi khusus untuk haji. Nah, Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Ya Rasulullah, katanya Aisyah, setelah mereka sudah selesai ini hajinya, sudah selesai tawaf wada bahkan, dan sudah bersiap-siap mau balik ke Madinah. Aisyah memelas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana istri-istrimu yang lain pulang ke Madinah membawa umroh dan haji yang berdiri sendiri, sedangkan aku cuma sekali saja. Katanya Nabi SAW, umrohmu dan hajimu sudah menjadi satu karena kamu qiran. Nah, qiran itu kan sebetulnya umroh dan haji, cuman tidak kelihatan umrohnya karena menyatu, tidak dijeda dengan tahallul. Jadi tahallulnya sekaligus, tahallul dari umroh sekaligus tahallul dari haji. Sedangkan yang tamattu itu tahallul dari umroh dulu, kemudian ihram lagi untuk haji, kemudian tahallul lagi. Ini kan nggak kelihatan berarti. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tetap tidak mau tidak mau beda dengan istri-istri Nabi yang lain, sehingga akhirnya oleh Nabi SAW diizinkan untuk khusus menunaikan umroh. Nah, sembari Nabi dan para sahabat itu menunggu, Nabi perintahkan kakak atau adiknya Aisyah, saya tidak tahu ya, Abdurrahman bin Abu Bakar, itu yang jelas saudaranya Aisyah, tapi siapa yang lebih tua? Mungkin Abdurrahman lebih tua ya. Abdurrahman lebih tua dari Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan untuk menemani Aisyah. Sekedar menemani. Abdurrahman ini tidak ikut umroh. Jadi Abdurrahman menemani Aisyah ke Tan'im, ke tanah suci, yang tanah halal ya, yang di luar tanah suci. Yang paling dekat adalah daerah yang namanya Tan'im. Beliau mengambil ihram dari situ, kemudian kembali ke Baitullah, melaksanakan tawaf, setelah itu sa'i, dan setelah itu tahallul dari umrohnya. Nah, Abdurrahman yang menemani tidak ikut umroh karena tidak ada safar di situ. Sehingga yang paling sesuai dengan sunnah, kalau kita ini hanya sekali perjalanan jauh, maka umrohlah satu kali saja. Terus bagaimana dengan keberadaan kita di Makkah yang mungkin ada yang 5 hari atau bahkan lebih dari itu, bahkan yang jamaah haji reguler itu 1 bulan dia di Makkah. Masa kita nggak boleh umroh lagi? Ya, kalau Anda ingin mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ikuti saja, perbanyak tawafnya. Bukan diperbanyak umroh, tapi perbanyak tawaf sunnahnya. Karena tawaf sunnah Anda tidak perlu ihram lagi. Silahkan mau tiap hari tawaf 2 kali, 3 kali, lebih dari itu silahkan. Adapun kalau yang dicontohkan oleh Nabi adalah sekali perjalanan, sekali safar, 1 kali ibadah. Nah, ketika misalnya Anda ingin berkunjung ke Jeddah atau Anda tamasya ke Taif, nah ini jaraknya tergolong jarak safar. Silahkan ketika Anda ingin kembali lagi ke Mekah, Anda bisa ambil ihram lagi. Ya. Misalnya Anda ke Taif, ada sebagian paket umroh yang plus Taif ya. Taif ini lumayan jauh, bisa 80 kilo, bahkan bisa lebih dari itu. Dan ini sudah tergolong jarak safar. Ya, setelah
selesai tamasya di Taif, kembali lagi ke Mekah, silahkan Anda mengambil mikot lagi. Untuk umroh lagi silahkan, karena tergolong ini safar lagi. Tapi kalau hanya dekat-dekat saja, apalagi cuma di Mekah, nggak kemana-mana, maka perbanyaklah tawaf sunnahnya. Ya, nah. Baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Penjelasan sangat lengkap sekali, semoga bisa dipahami oleh saudara penanya Bapak Saleh Haji dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Selanjutnya sudah terhubung ada Bapak Umar di Bali. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Umar. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nana tanya Ustaz ini tentang sebuah hadis pengamalannya Ustaz. Termuat di Muslim nomor 579, Imam Ahmad dan yang lain Ustaz. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Bunyinya begini Ustaz. An Sa'id bin Abi Waqqas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul mu'adzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Di hadis yang lain ana baca ana pakai ana dulu Ustaz, ana asyhadu an la ilaha, begitu Ustaz. Ini cara pengamalannya selesai muadzin selesai di terakhir itu Allah la ilaha illallah, baru kita baca salawat, kemudian baca zikir yang biasa, Allahumma rabbana Ustaz, lalu disambung dengan ini gitu, atau ketika muadzin membaca syahadatain selesai itu baru ini dipakai gitu Ustaz. Baik. Ya, cukup Bapak ya. Iya. Demikian iya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan. Iya, wa iyyakum barakallahu fik. Iya, memang kalau kita perhatikan lafadznya Imam Muslim ya, ini saya cross check di redaksinya Imam Muslim, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Qala Ibnu Rumhin fi riwayatihi man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu. Ya, emang ada perbedaan. Sebagian perawi hadis yang sama ini menambahkan wa ana asyhadu. Perawi yang lain dalam Sahih Muslim juga disebutkan tanpa ada kata-kata wa ana asyhadu. Nah, jadi perlu dibaca atau tidak, dua-duanya ada dalam riwayat Imam Muslim, dan beliau menyebutkan kedua riwayat ini dalam kitab beliau, yang di situ beliau mempersyaratkannya sebagai kitab yang sahih. Artinya insya Allah secara validitas tidak ada masalah, boleh dibaca, boleh tidak kata-kata wa ananya tadi itu ya. Nah, ini dibacanya kapan? Apakah dibacanya ketika muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, ataukah setelah muadzin selesai? Nah, kalau kita lihat di sini, memang di hadis ini ada sesuatu yang tidak dijelaskan ya. Ini dibacanya kapan? Kok ketika kita baca seperti itu sepintas, berarti ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita mengatakan wa ana asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul dan seterusnya, tambahi raditu billahi robba. Tapi sebetulnya ini dibaca setelah selesai adzan. Ya, setelah selesai adzan. Karena apa? Karena doanya panjang, enggak cuman membaca syahadatain saja, tapi ada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, atau disebut Muhammadnya dulu baru kemudian wa bil islami dina. Sedangkan yang dianjurkan itu kalau kita mengucapkan persis di setiap kalimat adzan kita ikuti,
itu tidak dengan tambahan raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya, kan syahadat itu kan dibaca, ada yang syahadat asyhadu alla ilaha illallah saja diulang 2 kali oleh muadzin, maka kita mengikutinya setelah itu dengan syahadat saja. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah selesai azan kan ditutup dengan la ilaha illallah. Nah, baru kita baca doa ini, ya. Boleh dikatakan dengan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Di riwayatnya Ibnu Majah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, intinya ini bacaan maknanya tidak berubah. Mau ada yang digeser di tengah, dari belakang dipindah ke tengah, atau di tengah dipindah ke belakang, nabinya dijadikan rasul, semua riwayat ini ada dalam hadis Nabi. Walaupun yang dalam Sahih Muslim adalah wa bi Muhammadin rasula. Jadi ini dibaca setelah selesai adzan, ya, bukan di tengah-tengah. Nah, Ustaz. Berarti setelah ini Ustaz ya, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah itu Ustaz. Iya, setelah itu. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Umar yang ada di Bali, dan juga ini tentunya menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu antum Ustaz, dan juga kesempatannya antum untuk bisa membersamai kita. Semoga antum sehat selalu Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan bagi Anda yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dan kami ingatkan pemirsa, jangan lupa terus saksikan live interaktif di Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan juga jangan lupa pemirsa, kami mengajak Anda semua untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan atas nama Fatwa TV. Baik, akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.